Ya anakku. Selanjutnya yang tidak boleh kalian lakukan adalah terhadap ibumu au tanzuru ilaiha bi'ainin hadatin, memandang ibumu dengan mata yang tajam. Kalau bahasa Jawanya itu mendelik, ya. Maaf, mendelik. Tidak boleh. Wala tarfa sautaka, dan anakku, janganlah kalian meninggikan suaramu melebihi suara ibumu. La tarfa sautaka itu bukan merupakan adab yang baik. Wa idza talabta min ummika syai'an fala tatlubhu amama dhaif. Nah, ini yang jarang sekali anak-anakku atau kita semua lakukan. Jangan kita meminta sesuatu terhadap ibu kita di depan tamu, di depan teman ibumu, di depan orang lain. Hindari, kalau bisa dihindari sebisa mungkin, karena hal tersebut bisa membuat pandangan atau perspektif yang berbeda, bahkan tidak baik. Itu tidak sopan. Bila anakku menginginkan sesuatu dari ibumu, maka mintalah di saat ibumu sedang longgar atau sedang di tempat yang sendiri, tidak di depan tamu. La tatlub syai'an amamad dhaif. Selanjutnya, wa idza manatska faskut. Bila ibu kamu melarangmu terhadap sesuatu, cukup diamlah dan jangan dilakukan larangan tersebut. Dan yakin tentunya larangan ibu kamu itu tersebut dalam rangka kebaikanmu, ya. Wala tahdhab au tabki. Nah, jangan pula anak-anakku marah bila dilarang untuk melakukan sesuatu. Itu seperti anak-anakku terlalu sering bermain game lewat HP, kemudian ibumu melarang kamu, maka anak-anakku sekali lagi pasanglah wajah yang manis, bi wajhin talqin al-ibtisam. Jangan pasang wajah yang masam, atau lasyama bi ainin hadatin, yaitu dengan mata yang tajam. Tidak boleh anak-anakku, cukup diam saja, uskut, dan jangan tabaki atau tahdhab. Jangan pula anak-anakku malah marah atau malah menangis, ya, atau tuhamhim alaiha. Nah, tuhamhim itu artinya berprasangka tidak baik. Berprasangka tidak baik. Yakinlah bahwasanya arahan-arahan, larangan-larangan yang diberikan ibumu terhadapmu itu adalah untuk kebaikan dirimu sendiri. Litakuna waladan najihan adiban sholihan. Itulah menurutku beberapa adab atau sopan santun seorang anak terhadap ummi, terhadap ibu. Nah, kita tidak akan pernah bisa untuk membalas budi baik kedua orang tua kita, apalagi ibu kita, maka falyalzam alaihima bil ihtiram, maka lazim bagi kita untuk memuliakan, menghormati kedua orang tua kita. Humal ladzi jadana aw rabbayana sawira. Mereka berdua telah berjihad penuh dengan kepayahan
baik secara pikiran maupun secara hati, menjaga kita, merawat kita mundu suhrina, sejak kita masih kecil atau bahkan dalam kandungan. Maka berbaik-baiklah anakku terhadap kedua orang tua kita. Bait selanjutnya, sholihun wa ummuhu, soleh dan ibunya. Sholihun waladun barun bi ummihi wa dhata yaumin maridat ummuhu fahazina kathiran wasta'dzana min asatidatihi an yajlisa indaha fil baiti liyakhdumaha li'annaha ma indaha khadimatun. Ada sebuah kisah anak yang bernama Soleh, bagaimana dia beradab terhadap ibunya. Bisa kita ambil sebagai ibrah atau pengalaman yang baik dan patut untuk anak-anakku lakukan terhadap ibu kalian. Sholihun waladun barun ummihi. Ada anak yang bernama Soleh. Dia anak yang berbakti kepada ibunya. Wa dzata yaumin maridat ummuhu. Pada suatu hari ibunya sakit. Fahazina kathiran, maka sedihlah yang cukup mendalam. Wasta'dzana min asatidatihi, sehingga Soleh minta izin min asatidatihi kepada guru-gurunya an yajlisa indaha fil bait, agar Soleh tetap duduk di rumah, liyakhdumaha, untuk melayani. Melayani siapa? Ibunya. Li'annaha ma'indaha khadimatun, karena Soleh ibunya tidak mempunyai pembantu. Fakana sholihun taratan yashtari laha dawaan minas soidaliyah wa taratan yashtari laha ta'aman wa fawakiha minas suq wa yuqaddimu ilaiha kulla ma tahtaju ilaihi min ta'amin aw dawain wa yusalli qalbaha bil kalamil jamil. Hakata anakku, apa yang dilakukan Soleh ketika berada di rumah? Karena Soleh taratan yashtarila dawaan. Terkadang Soleh memastikan keberadaan ibunya agar tetap selalu baik, maka Soleh menyediakan obat yang dia dapatkan dengan membelinya fisoidaliyah di apotek. Wa taratan yashtarilaha ta'aman, dan begitu pula di lain waktu Soleh memberinya ibunya, yaitu makanan yang diperoleh dengan membelinya. Wa fawakiha minas suq, dan buah-buahan yang diperoleh dari pasar. Wa yuqaddimu ilaiha kullama tahtaju ilaihi, dan Soleh pun selalu berjaga-jaga untuk melayani ibunya. Kapankah obat, makanan, buah-buahan itu harus diberikan kepada ibunya. Wa yusalli qalbaha bil kalamil jamil, dan menghibur ibunya dengan perkataan yang indah-indah. Anak-anakku, ini adalah bisa menjadi sebuah percontohan bagi kita
pendidikan bagi kita, bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan kepada ibu kita bila ibu kita sedang sakit. Maka yang bagilana an yakhdumaha, seyogyanya kita melayani ibu kita. Apa saja? Asyra ad-dawa, membelikan obat, at-ta'am, makanan, dan yang ini satu yang sulit bagi kita namun kita harus bisa, yaitu yusalli qalbaha bi kalamin jamilin, yakni menghibur hati ibu kita dengan perkataan-perkataan yang indah, yang baik. Fa insyaallah ridhol walidain akan kita dapatkan. Sebab bila ridhol walidain, tentunya Allah pun ridho terhadap kita. Ridhollah fi ridhol walidain. Anak-anakku, wa ba'da ayyamin syufiyat min maradiha fa fariha sholihun farahan syadidan wa la yazalu yad'ullah an yahfadha ummahu wa yudima sihhataha. Nah, dan setelah beberapa hari ibunya sembuh, syufiyat, fa fariha soleh, bahagia, senang, yang amat sangat, syadidan, wala yazalu yad'ullah, namun soleh tetap terus berdoa kepada Allah, an yahfadha ummahu, agar Allah menjaga ibunya, dan wa yudimu sihhataha, dan selalu terus sehat. Maka anakku, doa selain bernilai ibadah, juga pula doa itu merupakan wujud kalian bahwasanya birrul walidain, menunjukkan bahwasanya kalian, anak-anakku, kita semuanya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ad-du'a'u bil khair, doakanlah dengan banyak kebaikan. Saya ulang-ulang, kebaikan. Seperti tadi saya sebutkan, tulul umri, panjang umur. Masya Allah, panjang umur. Karena wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insan lafi khusr, manusia itu betul-betul dalam kerugian. Diawali dengan waktu, panjang umur. Maka tulul umri, doakanlah panjang umur agar bisa selalu melakukan amalan solehan, amal yang soleh, dan selalu menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Sebab sesuatu yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang, yaitu waktu. Lam tarji'a ayyamul lati madad, tidak akan pernah terulang kembali hari yang telah berlalu. Maka anakku, jadilah kalian anak-anak yang birrul walidain, khususnya terhadap ibu kalian, bapak kalian, dan anak-anakku kalian semuanya menjadi anak yang beradab, yang sopan. Sebab kesopanan itu akan bisa terwujud bila dimulai dari diri kalian sendiri, tidak dari orang tuamu, tidak dari guru-gurumu, tidak dari yang lain, melainkan mulailah dari diri kamu sendiri. Asyarafu bil adabi la bil asabi,
kemuliaan itu didapatkan dari adab sopan santun, bukan didapatkan dari nasab atau keturunan. Walaupun anak tersebut adalah nasabnya misalkan sangat mulia, baik, terhormat, namun bila anak-anakmu kalian dalam beradab, bersopan santun dan berkelakuan tidak baik, maka tidaklah kalian dikatakan sebagai anak yang asyaraf, yang mulia, yang mendapatkan kemuliaan. Maka anak-anakku sopan santun, beradab, birrul walidain, lakukanlah dalam setiap harinya.